Hai guys, what's up? Well, kali ini aku mau bacain energinya Virgo. Oke, pesan semesta untuk Virgo, Sun, Moon, Rising Virgo bulan November 2024. Ini general reading, so bisa resonate bisa enggak untuk semua Virgo. Jadi nontonnya 3 video ya, sesuai Sun, Moon, Rising kamu. Oke. Ini general ya. Pesan semesta untuk Virgo November. Oke, kartunya berjatuhan. Oke. Jika kamu membutuhkan personal reading atau counseling ya, nomornya ada di deskripsi box ya. Kamu cek di situ nomornya. Oke. Pesan semesta Virgo. Oke, Eight of Pentacles kembali, King of Wands, the Moon, the Wheel of the Year, Nine of Cups, Six of Cups. Oke, Eight of Pentacles nih ya, kembali. Three of Wands. Oke. Dan satu kartu lagi. Satu kartu Oracle untuk Virgo. Remember your gift. Focus on your blessing rather than dwelling on adversity. Pause and give thanks for your gift, such are your sensitivity, intuition, health, friendship, and family. Oke, Virgo. Oke, jika saat ini kamu sedang menargetkan sesuatu ya, atau kamu punya goals mungkin di tahun 2024 dan itu belum kesampaian, atau kamu sedang benar-benar mengusahakan itu supaya kesampaian, ya, soal target hidup atau goals yang ini adalah goals di tahun 2024 ya, dan belum kesampaian, target yang belum kesampaian di 2024 ini. Dan juga bisa jadi ini Eight of Pentacles kaitannya dengan sebuah mindset kamu melihat karir, melihat uang, melihat pekerjaan gitu ya. Jadi nanti kita cobalah lihat ya sih pesannya gimana. Kenapa kita bahas sebuah mindset gitu. Jadi mungkin ada hal dimana kamu harus berpikir ulang tentang mindset kamu, tentang melihat pekerjaan atau tentang karir atau tentang uang ya. Itu kita kesampingkan dulu, nanti mungkin bisa dibahas di belakang ya. Aku nggak ada part 2 untuk pesan asmara ya. Jadi mungkin kamu sedang menargetkan sesuatu dan belum berhasil, atau kaitannya dengan karir nih, entah kamu berpikir ulang tentang karir atau tentang uang gitu, kamu melihat segala sesuatu. Jadi ada yang kamu resahkan di sini, ada yang kamu gelisahkan di sini ya, gitu, terkait pencapaian juga mungkin. Oke, dan pesannya di sini ada King of Wands, the Moon. Jadi King of Wands dan the Moon ini aku rasa kamu perlu melihat lagi ke dalam diri kamu gitu ya. Target ini atau apapun yang kamu tuju ini saat ini gitu, apakah ini benar-benar sesuai dengan apa yang kamu butuhkan, bukan apa yang kamu inginkan ya gitu. Sesuaikah dengan apa yang diri kamu butuhkan, sesuaikah dengan jiwa yang kamu butuhkan, hidup yang kamu butuhkan gitu ya. Jadi bisa aja ini tentang aku tadi tentang maybe tentang mindset kamu punya karir, pekerjaan gitu ya, atau tujuan atau target hidup gitu. Kamu harus melihat atau kamu harus memahami gitu dan menyadari betul
target hidup kamu atau mindset kamu melihat karir atau pola pikir kamu dan lain sebagainya saat ini, itu apakah benar-benar yang dibutuhkan oleh jiwa kamu, yang dibutuhkan oleh diri kamu, yang dibutuhkan oleh hidup kamu gitu. Terkadang kita hanya kasih makan ego. Jadi kita mengorbankan banyak hal terkait kedirian kita, terkait jiwa kita, terkait kesehatan kita mungkin gitu. Aku rasa Virgo banyak yang dari kalian akhirnya mengorbankan kesehatan kalian, which is ini kan tidak bijak ya gitu. Kita berarti nggak bener-bener sayang pada diri kita gitu ya. Kita getol banget untuk mengejar target, dan target itu mungkin hanya ego kita gitu ya, bukan bener-bener yang dibutuhkan oleh diri kita sebenarnya, bukan yang bener-bener dibutuhkan oleh jiwa kita. Jadi bulan ini mungkin bulan dimana kamu harus refleksi ulang atas kamu punya pekerjaan, kamu punya tujuan, kamu punya karir gitu ya. Mungkin kamu perlu refleksi itu gitu, atau perlu kontemplasi atas hal itu. Bukan berarti kamu tiba-tiba harus ganti karir, enggak, tapi mungkin target-target atau ambisi-ambisi yang kurang tepat, yang kurang relevan dengan hidup kamu, yang mungkin harus dihempaskan, dihilangin gitu ya. Bukan berarti kamu harus ganti karir dan lain sebagainya gitu. Atau bisa aja memang dari kalian yang ternyata harus ganti karir nih, ternyata ternyata ini nggak sesuai dengan desainku sebagai misalnya kamu proyektor atau kamu sebagai siapa manifestor gitu ya. Ya bisa aja, tapi kamu nggak harus kayak ganti karir gitu. Tapi mungkin ada beberapa hal dari tujuan kamu, target kamu yang sebenarnya ini tuh terlalu dipaksakan, right gitu, terlalu menyiksa diri kamu ya. The Moon. Atau bahkan juga membuat kamu akhirnya terbebani secara pikiran. Akhirnya maybe kamu gampang burn out gitu ya, karena hal ini gitu ya. Jadi kamu harus cek lagi gitu. Kamu ngoyo banget ngerjakan apa ya, contoh ngerjakan project gitu, dimana sebenarnya kalau ngomongin uang sebenarnya kamu cukup aja gitu ya, tapi akhirnya kamu memaksakan diri untuk mengerjakan project A supaya diakui kamu seorang leader yang bagus, atau hanya sekedar kamu supaya dapat validasi. Ini kurang tepat ya, ini kurang ini kurang tepat, ini mengorbankan banyak hal di dalam diri kamu ya gitu. Kalau energi kamu tidak kuat gitu, kalau fisik kamu tidak kuat, maka yang kena adalah pikiran kamu. Maybe kamu nggak sadar, kamu maybe stres gitu, burnout, kamu nggak sadar gitu ya. Karena kalau nggak salah 60% orang gitu yang ngalami burnout tuh dia nggak sadar bahwa dia burnout. Yang dialami hanya sekedar bangun kesiangan gitu ya, malas ke kantor dan lain sebagainya gitu. Atau sebaliknya, terlalu getol banget sampai mengabaikan keluarga, mengabaikan kesehatan dan sebagainya gitu ya. Jadi sangat toksik, sangat toksik ketangguhannya ya. Ya jadi itu sih Virgo. Sorry ya, sambil nggak tahu, tiba-tiba ngerasa agak batuk. King of Wands ini, di sini kamu diminta untuk mendefinisikan kembali arti tujuan hidup kamu ya. Mendefinisikan kembali apa yang mau kamu lakukan, atau apa ya, apa yang benar-benar mau kamu lakukan di hidup ini gitu ya. Terus di sini King of Wands juga, kamu perlu melihat sekitar. Ini bukan comparing ya gitu, melihat sekitar untuk lebih bisa memahami bahwa semua orang itu punya ritmenya masing-masing gitu ya.
bukan melihat sekitar untuk comparing gitu, kenapa orang nih tiba-tiba bisa beli mobil gitu, bukan yang seperti itu, tapi melihat sekitar bahwa orang punya jalannya masing-masing, orang punya ritmenya masing-masing, dan mereka oke. Mereka tidak memaksakan diri. Mungkin kamu perlu melihat orang-orang dengan sosok-sosok tertentu yang enjoy dengan hidupnya, enjoy life gitu ya, yang punya ambisi tapi tidak obsesi, yang punya ambisi tapi tidak over ambisius ya. Ambisi itu seringkali kita juga butuh, terkadang kita butuh sebuah ambisi untuk kita bergerak, untuk kita move gitu ya. Oke. And then the wheel of the year ya. Pesannya juga nih buat Virgo di November. Jadi agak tricky ya. Kamu disuruh melihat kembali, mendefinisikan kembali target kamu, tujuan kamu, mungkin juga identitas kamu, profesi kamu, dan juga jangan membatasi impian kamu gitu. Jadi dimana kamu harus mikir ulang nih gitu, tidak boleh memaksakan diri, dan semuanya harus dilihat apakah ini kebutuhan dari jiwa kamu, diri kamu gitu ya gitu. Seakan-akan kan kayak ada batasan kan gitu, seakan-akan gitu, tapi sebenarnya ini adalah demi kebaikan diri kamu. Mungkin kamu ngerasa oke, I'm fine kok gitu ya, kamu mungkin tidak menyadari itu, atau masih belum menyadari itu, right gitu, atau belum kejadian dampak-dampaknya ya. Tapi di sini juga kamu tidak boleh membatasi impian kamu juga gitu. Jadi intinya mungkin kamu harus align dengan misi jiwa kamu, align dengan passion kamu, align dengan hidup kamu nih, meaningfulnya di apa gitu ya. Hidup kamu nih ngerasa damai, tentremnya itu di apa gitu. Dan mungkin ini jadi agak-agak susah sih gitu ketika kita diminta untuk definisi ulang dan kontemplasi ulang gitu ya, dan tidak memaksakan diri atas ego kita, tapi kita juga tidak boleh membatasi impian kita ya. Agak-agak gampang susah, tapi nanti kalau kita udah ketemu nih jalannya, oke, ternyata aku tujuan hidupnya seperti ini, jadi tinggal diarahkan aja. Oke, bisa jadi A, B, C, D gitu ya. Ini sih. Dan ketika kita udah sejalan dengan desain kita gitu ya, kita mungkin akan lebih bisa hidup sesuai dengan energi kita gitu. Kapan kita akan paham istirahat kita tuh seperti apa, kita akan paham otoritas kita tuh seperti apa gitu. Memang ini nggak gampang gitu ya, dan mungkin beberapa orang di awal akan denial gitu ya, tetap kekeh dengan keinginan dia gitu di awal gitu. Tapi kalau bener-bener ini adalah panggilan jiwa atau misi jiwa gitu, pasti nanti ada aja jalan ke sana ya. Oke, dan oke. Yap, oke, ada Nine of Cups, Six of Cups, dan Three of Wands. Oke, Virgo. Jika kamu masih muda di sini ya, ini tentu berbagai umur ya, dan rata-rata kayaknya ya 25 ke atas mungkin ya. Tapi jika kamu masih 20-an ya, early 20-an di sini gitu, kamu mau trial error nggak apa-apa gitu. Mau belajar A, B, C, D di bidang ini, di bidang itu nggak apa-apa gitu. Tapi ketika kamu udah masuk umur 30, kamu kayaknya perlu benar-benar cari tahu yang cocok dengan desain kamu tuh apa, yang kamu nggak mengorbankan diri kamu sebagai manusia gitu ya, sebagai kita punya free will itu apa gitu ya. Sebagai oke, agak susah jelasinnya ya. Dan di sini Nine of Cups juga, jangan berhenti karena tidak mendapat validasi orang gitu ya. Jadi validasi orang tuh nggak penting ya. Validasi orang nggak penting, dan ketika kamu bergerak mau melakukan ABC, ya udah lakukan ABC itu. Yang penting kan kamu tidak terbebani dengan apa yang ingin kamu lakukan atau yang akan kamu lakukan,
dan kamu tidak butuh validasi atau pengakuan dari orang lain gitu. Ini nggak penting. Ketika kamu membutuhkan validasi orang lain gitu, jadi kan ada energi ekstra untuk itu. Dan ini kalau terus menerus gitu, mungkin kamu yang akan kelelahan sendiri, mungkin kamu yang nggak bisa fulfill gitu yang menjalaninya ya. Dan Nine of Cups ini juga aku rasa kamu perlu berbaur dengan orang-orang yang mereka udah tuntas dengan diri gitu, seakan-akan ya apa ya, tidak perlu menuntut diri mereka menjadi orang yang dengan nilai A, tapi mereka dengan nilai yang biasa aja tetap happy gitu. Kamu mungkin perlu berbaur dengan mereka untuk belajar bagaimana mereka menjalani hidup, bagaimana mereka melihat kehidupan seperti apa gitu. Ini sih gitu. Atau kamu ya, aku rasa itu perlu untuk melihat insight, mendapatkan insight ya, insight kehidupan gitu ya, ilmu kehidupan yang itu kita nggak dapetin di bangku sekolah dan bangku kuliah. Oke, dan Six of Cups, Three of Wands. Oke, Virgo. Tadi aku bilang bahwa kamu harus cek lagi target kamu tuh udah bener sesuai dengan diri kamu atau enggak ya. Dan di sini ketika kamu udah nemu oke, ini sesuai diri aku, ya udah lakukan sebaik mungkin, tapi tidak usah terlalu memaksakan diri bahwa itu harus berhasil gitu ya. Intinya kamu harus fokus pada action kamu setiap harinya. Dan selalu mungkin kamu harus punya pikiran yang luas, harus menerima segala sesuatunya tuh pasti ada kemungkinan yang mungkin kita nggak bisa handle, kita nggak bisa kontrol itu. Selalu akan ada kemungkinan dalam hidup ini, dan itu yang mungkin harus kita terima gitu ya, harus kita terima gitu. Dan jadi ada ini untuk ngekontrol kamu supaya kamu nggak terlalu obsesi atas sesuatu hal gitu ya. Dan di atas langit masih ada langit gitu ya. Jadi ketika kamu ngedapetin sesuatu di sini, ya udah kamu nikmati, kamu rayakan sendiri gitu ya. Tapi jangan sampai kamu mungkin bersifat angkuh atau sombong gitu ya. Kamu harus segala sesuatu pencapaian gitu, orang punya pencapaian masing-masing dan mungkin kita nggak tahu aja gitu ya. Jadi di atas langit masih ada langit lagi, masih ada langit lagi ya. Six of Cups, hargai orang-orang di sekitar kamu gitu ya. Hargai mereka yang mungkin selalu ada buat kamu, dan jangan sampai kamu hanya memanfaatkan mereka. Jangan sampai kamu hanya butuh di saat jangan sampai kamu cari mereka di saat butuh aja gitu ya. Kamu harus menghargai kehadiran mereka gitu yang selama ini. Jadi ketika ada segala sesuatu dan mereka meninggalkan kamu jangan menyalahkan mereka, tapi coba recheck lagi gitu ya. Mungkin dari sikap kita, sifat kita ada yang nggak bener, ada yang nggak pas gitu buat mereka ya gitu. Jadi etika pertemanan juga harus dijaga di sini ya. Jadi kalau temenmu WhatsApp gitu ya dibales lah. Lu bisa bikin story tapi nggak bisa ngebales WhatsApp teman kamu gitu, kecuali apa? Nggak ada kecuali ya. Oke, remember your gift, focus on your blessing ya. Ingat your gift, kamu punya gift yang Tuhan kasih, dan ini harus dicari tahu kalau kamu belum tahu ya. Ini yang bisa mengantarkan kamu pada kita bisa hidup sesuai dengan diri kita, desain kita bisa lebih easy untuk ngedapetin apa yang kita mau tanpa kita harus bener-bener memaksakan diri dan kita kasih makan ego gitu ya. Kita jalan sebagai mestinya aja. Focus on your blessing rather than dwelling. Pause and give thanks for your gift. Ya, jadi remember your gift. Ini ya, ingat
gift kamu yang dikasih Tuhan. Ini bagian dari rezeki. Dan rezeki itu juga kesehatan, friendship, family. Jadi kamu harus menghargai orang-orang yang di sekitar kamu, yang support kamu gitu ya, yang kemarin-kemarin selalu ada buat kamu ya gitu. Ketika kamu ngechat dia langsung balas gitu ya, jangan di saat dia ngechat kamu nggak balas-balas ya, ini bad attitude ya gitu. Oke, kesehatan, intuisi, kecuali memang teman kamu tuh di chat nggak balas-balas dan kamu balas, kamu memperlakukan sama, it's fine gitu. Tapi ketika dia di chat dia responnya cepat, ya kamu sebisa mungkin juga lakuin yang sama gitu ya. Oke, Virgo, jadi kurang lebihnya seperti ini. Semoga bermanfaat. Kamu bisa catat poin-poin yang penting jika dirasa perlu gitu. Oke. Thank you so much for watching this video. See you next video. Bye bye.